Roman Reigns segera kembali. Natalya perbarui kontrak dengan WWE. Stephanie Faqir kalahkan salah satu juara di WWE. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, tahu pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video setiap hari. Roman Reigns segera kembali. Sang Tribal Chief, Roman Reigns, telah cuti dari gulat profesional setelah kekalahannya terhadap Cody Rhodes di WrestleMania 40. Roman telah menjadi juara Universal selama 1316 hari, serta menjadi juara WWE selama 735 hari. Tetapi, setelah karir legendarisnya berakhir, Roman Reigns putuskan untuk istirahat sejenak. Namun, sejak masa sabatikalnya dimulai, banyak penggemar WWE mulai berspekulasi tentang kapan Roman Reigns akan kembali ke WWE. Menurut laporan terbaru, kembalinya Roman bukan hanya sudah di depan mata, tetapi juga sudah dekat. Mereka yang ada di WWE memperkirakan Roman Reigns akan kembali beraksi menjelang SummerSlam yang akan berlangsung pada awal bulan depan. Kabarnya ada rencana untuk Roman kembali di episode SmackDown beberapa minggu menjelang acara premium tersebut. Hanya ada 3 episode SmackDown yang tersisa sebelum SummerSlam, yang berarti bahwa Roman dapat kembali pada tanggal 20 Juli atau 27 Juli waktu Indonesia. Meskipun Roman absen, lanskap The Bloodline telah berubah drastis. Sebagai perbandingan, Roman Reigns ditemani oleh Jimmy Uso, Solo Sikoa, dan Paul Heyman untuk pertandingannya dengan Cody Rhodes pada bulan April. Dan dalam kurun waktu 3 bulan, hanya Solo Sikoa yang tersisa. Itu pun atas keinginan Solo sendiri. Tak lama setelah WrestleMania 40, Jimmy Uso dikeluarkan dari grup dan digantikan oleh Tama Tonga. Tonga Loa kemudian ikut bergabung juga dengan saudaranya, memulai debutnya di acara premium Backlash Perancis. Setelah itu, Jacob Fatu membuat debutnya yang telah lama ditunggu-tunggu dengan menjadi anggota The Bloodline yang terbaru, membantu Solo untuk menyingkirkan Paul Heyman di Madison Square Garden. Menurut kalian, apakah Roman akan kembali sebelum SummerSlam atau saat di SummerSlam? Komen di bawah. Natalya perbarui kontrak dengan WWE. Mengikuti jejak Drew McIntyre, Finn Balor, dan Seth Rollins, mantan juara wanita Natalya mendapati dirinya sebagai orang terakhir yang menandatangani kontrak ulang dengan WWE. Dengan laporan yang menyatakan bahwa ia baru saja mendapatkan kesepakatan baru dengan perusahaan tersebut. Menurut laporan yang terbaru, Natalya menandatangani perpanjangan kontraknya dengan WWE pada akhir Juni, tak lama sebelum kontrak yang sebelumnya berakhir. Pembicaraan terkait kontrak antara kedua belah pihak dikatakan telah dimulai pada bulan Mei, dengan Natalya menyebutkan preferensinya untuk tetap dapat mengerjakan berbagai proyek di luar, yang mungkin termasuk kemungkinan film Hart Family. Mengenai durasi kontrak Natalya, kontrak tersebut kabarnya akan membawanya terus berkarir di WWE selama beberapa tahun. Natalya bergabung dengan sistem WWE pada tahun 2007, di mana ia kemudian ditugaskan ke berbagai wilayah pengembangan di perusahaan. Pada tahun 2008, Natalya memulai debutnya di main roster dan tetap di sana sejak saat itu. Natalya baru-baru ini juga sering membantu para bintang-bintang di NXT seperti Lola Vice dan Carmen Petrovic. Menurut kalian, apakah Natalya perlu masuk kembali ke skena kejuaraan gelar dunia? Komen di bawah. Stephanie Faqir kalahkan salah satu juara di WWE. Hanya beberapa hari setelah bos NXT, Shawn Michaels, mengonfirmasi penandatanganan kontraknya, Stephanie Faqir debut resmi di acara langsung WWE yang berlangsung di Meksiko. Untuk kesempatan ini, Faqir akan melawan Isla Dawn, yang saat ini menjabat sebagai salah satu dari juara tag team wanita WWE. Meskipun Isla Dawn awalnya menunjukkan dominasi, Faqir akhirnya mampu mengubah momentum menjadi menguntungkannya dengan hurricanrana dan dengan berulang kali membanting wajah Dawn ke matras. Beberapa saat kemudian, Faqir memastikan kemenangan dengan neckbreaker. Setelah kemenangannya atas Isla Dawn, Faqir sekarang akan menuju kota Monterrey untuk acara langsung WWE keduanya, yang dijadwalkan akan berlangsung nanti malam. Apakah Faqir akan bertanding itu masih belum diketahui. Faqir awalnya dijadwalkan untuk bergulat di acara Fantastica Mania pada hari Sabtu. Namun, karena ia menandatangani kontrak dengan WWE, Faqir membatalkan beberapa bookingan yang telah diatur sebelumnya, termasuk Fantastica Mania. Selain itu,
Fakir melepaskan kejuaraan tag team wanita dunia CMLL dan kejuaraan tag team wanita CMLL yang terakhir dipegangnya bersama Seusis. Menurut kalian, apakah Stephanie Fakir punya masa depan yang cerah di WWE? Komen di bawah. Rhea Ripley akan klarifikasi di Raw besok. Segalanya akan dimulai dengan ledakan dahsyat di episode Raw besok tanggal 16 Juli 2024 waktu Indonesia. Selama episode SmackDown minggu kemarin, sebuah iklan ditayangkan untuk episode Raw. Iklan tersebut menampilkan pengumuman bahwa Rhea Ripley akan tampil di segmen pembuka Raw besok. Mami mengejutkan semua orang ketika kembali di episode Raw minggu kemarin untuk mengkonfrontasi juara dunia wanita Liv Morgan dan pria kesayangannya Dominic Mysterio. Sheamus lawan Big Bronson Reed, Drew McIntyre kembali dari scoring, ditambah juara dunia kelas berat Damian Priest dan Gunther yang akan saling berhadapan, juga dijadwalkan untuk Raw besok. Manajer Raw, Adam Pearce, telah mengumumkan pertandingan kejuaraan gelar juga untuk episode Raw besok. Adam mengonfirmasi bahwa Sami Zayn akan mempertahankan gelarnya melawan Ilya Dragunov. Menurut kalian, apa yang akan dibicarakan Rhea Ripley saat besok membuka episode Raw? Komen di bawah. Interview terbaru Wyatt Six. Selama beberapa minggu terakhir, The Wyatt Six telah merilis wawancara yang menarik dengan Bo Dallas dan Uncle Howdy. Saat mereka perlahan mengungkap tujuan di balik faksi tersebut dan mengungkap niat Bo Dallas. Beberapa penggemar berspekulasi bahwa cuplikan wawancara yang kedua akan menampilkan anggota lain. Tetapi sebaliknya, cuplikan itu justru lebih jauh membahas Bo Dallas dan menunjukkan bahwa dia sudah merangkul persona Uncle Howdy-nya. Namun, sepertinya di episode Raw besok akan menampilkan cuplikan wawancara dengan anggota faksi lainnya. Karena akun sosial media resmi Wyatt Six membagikan cuplikan yang memperlihatkan Eric Rowan duduk seperti sedang akan diwawancara. Banyak penggemar yang menyadari gejolak emosional yang dialami Eric Rowan selama beberapa tahun terakhir, terutama kehilangan kedua sahabatnya, Bray Wyatt dan Luke Harper. Kematian Bray dan Luke terjadi secara tiba-tiba, terlebih lagi karena kedua pria itu meninggal dalam jarak waktu hampir 3 tahun. Dalam sebuah wawancara sebelum kembali ke WWE, Eric Rowan benar-benar berbicara tentang bagaimana kehilangan sahabatnya itu telah memengaruhinya dan mengakui bahwa ia terus-menerus teringat pada Bray dan Luke setiap kali Eric melangkah ke atas ring. Selain itu, Eric Rowan dikeluarkan dari WWE pada tahun 2020 dan tidak pernah menandatangani kontrak dengan promotor lain hingga akhirnya dikontrak kembali untuk mengubah dirinya menjadi Ramblin' Rabbit di Wyatt Six. Menurut kalian, apakah faksi ini akan lebih hebat daripada The Wyatt Family? Komen di bawah. Bron Breakker akan berubah jadi Steiner. Bron Breakker membahas tentang kemungkinan ayahnya, Rick Steiner dan pamannya Scott Steiner, berpotensi tampil bersamanya di WWE. Bron, yang direkrut ke main roster awal tahun ini, telah banyak tampil di Raw, berkat talenta atletiknya yang luar biasa dan sikapnya yang mengancam. Bintang muda itu telah mencoba untuk naik pangkat tanpa orang dalam, meskipun memiliki 2 legenda WWE di keluarganya. Mantan juara NXT itu, selama percakapannya dengan media, menyatakan bahwa ia dapat mengajak ayah dan papanya di masa depan, tetapi masih ingin berkarir seorang diri sekarang. Anda tahu, saya pikir untuk saat ini, saya sedang membangun jati diri dan berusaha sendiri. Saya pikir di kemudian hari, kami memiliki pilihan itu jika kami membutuhkannya suatu hari nanti, di mana kami dapat melibatkan ayah dan paman saya dalam beberapa bentuk atau gaya. Itu akan selalu ada. Di acara itu, Bron bercanda ditanya apakah ia akan tertarik untuk tampil di atas ring dengan seekor harimau seperti yang dilakukan pamannya Scott di WCW. Ia memang gila karena melakukan itu. Saya tidak tahu. Itu bisa salah dalam banyak hal. Sanda Bron Breakker. Ayah Bron, Rick Steiner, telah muncul bersama putranya beberapa kali selama Bron tampil di NXT. Bron juga memasukkan ayah dan pamannya ke dalam WWE Hall of Fame pada tahun 2022. Bron Breakker telah menjadi salah satu bintang yang paling cepat naik daun di WWE dalam beberapa tahun terakhir, dipromosikan ke main roster hanya beberapa tahun setelah debut gulat profesionalnya. Saat ini, ia sedang berseteru dengan juara Intercontinental Sami Zayn, yang berhasil mengalahkan Bron Breakker di acara Premium Money in the Bank. Menurut kalian, apakah karir Bron Breakker bisa melebihi karir ayah dan pamannya? Komen di bawah. Ekstra eksklusif. Laporan awal untuk desain gelar juara WWE yang baru akan segera diluncurkan. Ini akan menggantikan desain sabuk yang saat ini dipegang Bayley dan Cody Rhodes.
WWE saat ini ingin kembalikan desain gelar juara WWE ke yang lebih tradisional dan menjauh dari desain logo WWE yang besar di tengah yang saat ini mereka gunakan. Belum ada kabar kapan gelar-gelar itu akan tersedia. WWE juga saat ini sedang mempertimbangkan adakan acara premium lain di arena UFC Apex. Menurut kalian, WWE harus kembalikan desain tradisional yang mirip seperti gelar yang mana nih? Komen di bawah. Yaudah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 4.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you.